ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit menjelang jam 8. Ada yang ingin setoran barangkali? Atau mencoba setoran terlebih dahulu matannya? Tadi ditunggu, sepertinya belum ada yang siap. Saya bisa sih. Ya, silakan. Dengan siapa? Muhammad Rizal sih. Ya, silakan. Mandumatu Tuhfatil Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran min Nadmil Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihin fid darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Ahkamu nuni sakinati wat tanwin. Halo, dengar Ustaz? Ya. Ya, bisa diulang. Sama itu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyidil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Ahkamu nuni sakinati wa tanwin. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halki sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Illa idha kana bi kilmatin fala tudagim ka dunya thumma sinwanin tala. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karriranna. Wathalitsul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ifa'i. Warrabi'ul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhammantuha. Sif dhathana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dhalima. Hukmul mimi wan nunil musyaddatain. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wasami kullan harfa gunnatin bada. Ahkamul mimi sakinah. Wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dabat ihfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ihfa'u indal fal awalu ifa'u wal mimu intas kuntaji qoblal hija wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dabat ifa'u idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ifa'u indal ba'i miman bi fal awwal ifa'u indal ba'i wasamhi syafiyya lil qurra'i. Wathani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Wathalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasamha syafawiyah. Wahdhar lada wawin wafa'an tahtafi. Wathalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasamha syafawiyah. Wahdhar lada wawin wafa'an tahtafi likurbiha walittihadi fa'rifi.
ahkami lami al wa lamil fi'al. Dari Lilam kamu ya, oh nam sama. kamu. Lam. Ahkamu lami al wa lamil fi'al. Lilami al halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khud ilmahu min ibgi hajjaka wa khaf aqimahu. Thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i tiba thumma sil ruhman tafus lifdhani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah wadhiran alama fi'lin mutlaqa fi nahwi kulna am wa kulna waltaqa fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghiru samiyan aw hurikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul aqsamul mad wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al hurufu tujtalab bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdi wajin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu min hal ya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Ahkamul mad lil madi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad wa jaizun madun wa qasrun in fusil kullun bi kilmatin wa hadal munfasil wa mithlu dha in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu aw qudima al hamzu 'ala al maddi wada badal ka amanu wa imanan huda walazimun in sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila aqsamul maddi lazim aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu fa in bi kilmatin sukunun istama' ma harfi madin fahuwa kilmiyun waqa aw fi thulathil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama wal lazimul harfiyu awwala suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu du wajhaini wa tulu akhas wa ma siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'ayyan ulif wa dhaka aidan fi fawatihis suwar min fil lafdi hayyin tahirin qadin hasar wa yajma'al fawatihal arba'ashar silhu suhairan man qadaka dashtahar wa tamadanat wa yajma'al fawadihal arba'ashar wa yajma'ul fawadihal arba'ashar silhu suhairan man qadaka dashtahar wa tamadanat bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu nadun badali dinnuha tarihuha bushra liman yutkinuha thumma salatu wassalamu abada ala hitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari wa kulli sami'i. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik. Ya. Sementara satu peserta saja dulu ya. Alhamdulillah, sudah.
Untuk yang lain nanti silakan bisa dicoba di kesempatan berikutnya ya. Ya, alhamdulillah berarti untuk Ustadz Muhammad Rizal untuk setorannya sudah ya. Artinya untuk riwayat secara riwayat sudah ya, tinggal nanti insya Allah kita lengkapi dengan diroyah binillah ta'ala. Tapi kalau yang nggak ngambil diroyah ya nanti juga ya. Baik, insya Allah kita mulai pembahasan dari kitab Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Ya. Kemarin kita sudah terakhir sampai perkataan An-Nazim, ya, yaitu Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah pada teks Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan masuk ke baitnya. Ya. Kemarin mukadimahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang kita masuk ke bait yang pertamanya. Baik, silakan Bu Nadia, bisa digeser. Ya. Baik. Nah, itu bunyinya. Nanti kalau misalkan ada yang menemukan kekeliruan, silahkan nanti segera dikoreksi ya. Karena kalau dari kemarin dikoreksi sih sepertinya sudah sudah cukup ya. Tapi nanti kalau memang ada peserta yang menemukan kekeliruan, boleh silakan untuk disampaikan koreksinya ya. Baik, bait yang pertama Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah berkata, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Yaqulu artinya akan berkata, raji orang yang mengharapkan rahmatil ghafuri, ya, kasih sayang yang maha pengampun, al-ghafur. Dauman untuk selamanya, Sulaiman yaitu nama beliau Sulaiman huwal Jamzuri. Ya, dia adalah Al-Jamzuri. Ya. Baik. Di sini beliau ya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada pembaca Matan Tuhfatul Atfal ini. Ya. Yaqulu raji. Di sini akan berkata ya, menggunakan fiil mudhari ya. Menggunakan fiil mudhari. Kenapa enggak dikatakan qala ya. Nah, ini juga sesuatu yang unik ya. Barangkali ada peserta yang tahu tentang tujuan kenapa ditulisnya yaqulu. Baik. Bu Murni barangkali tahu Bu Murni? Pernah mendapati hikmahnya apa atau tujuannya beliau menyebutkan yaqulu? Silakan Bu. Jadi kalau fi'il ya, kita mah diskusi aja deh ya, biar agak santai. Ya. Dan akan datang gitu. Jadi berlaku untuk seterusnya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Itu saja, Bu. Iya, belum tahu, Ustaz. Baik. Ustaz Satya mau ini? Oh, enggak jadi. Gimana, Ustaz? Yaqulu kira-kira apa nih? Kenapa beliau mengucapkannya yaqulu? Ini yang kita akan simpulkan. Yang Anda dapat, Ustaz ya. Kalau beliau itu lebih kepada merendah, tawadunya beliau. Mengatakan yaqulu tidak qala dituliskannya. Jadi kalau qala itu mungkin agak lebih ini ya. Iya. Lebih mengetahui gitu ya. Tapi beliau merendah akan berkata gitu ya. Iya. Oke. Allahu a'lam. Gak apa-apa, nanti kita simpulkan. Kita sifatnya diskusi aja ya. Biar kalau yang sudah pernah kita recovery lagi ya. Kalau yang belum nanti insya Allah dapat faedah juga ya. Baik, ada lagi yang lain barangkali. Bu Nadia barangkali. Gimana Bu? Halo tes, iya Ustadz. Ya.
Nah, gimana, Bu? Kalau yang saya dapatkan, Ya. penulis itu seperti kayak mau memberi peringatan kepada pembaca dulu gitu, Ustaz. Jadi kayak seolah-olah tuh mau memberi peringatan, wahai pembaca, perhatikanlah, simaklah, akan ada seseorang yang berkata gitu. Kayaknya seperti itu. Jadi daya tarik ya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain barangkali peserta? Ya, kita sifatnya santai saja ya supaya nggak terlalu tegang kalau dari Ana saja terkadang satu arah jadi nggak ini ya. Nggak kadang-kadang nggak terlalu rileks gitu ya. Baik, yang lain ada barangkali? Ustaz Prasetyo? Ada lagi yang lain? Kita sambil biar akrab ya. Tidak ada. Silakan Ustaz, ada lagi yang lain? Cukup. Tidak ada, Ustaz. Ya, jadi ngikut aja yang 3 itu Ustaz ya. Ya. Fadel mau Fadel menyampaikan juga? Enggak, Ustaz, enggak. Enggak ada. Udah pernah belajar TOEFL barangkali. Ya. Oke, berarti sementara memang baru 3 ya. Dan itu juga yang insya Allah kita rangkumkan di sini ya. Silakan bagi yang belum barangkali. Yang pertama kita simpulkan tadi ya. Bahwasannya di sini menggunakan fi'il mudhari ya, artinya akan berkata ya. Akan berkata berarti sifatnya fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang seterusnya. Jadi diharapkan memang oleh penulis ini nantinya apa yang beliau sampaikan ini akan berlaku untuk selamanya, gitu ya. Jadi sekarang saat beliau menulis ataupun nanti ketika beliau sudah tiada, itu harapannya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan ini di dalam matan Tuhfatul Atfal ini akan terus dipelajari. Ya, seperti itu ya. Akan terus dipelajari oleh para penuntut ilmu. Dan alhamdulillah sampai sekarang generasi kita dari semenjak beliau tulis, alhamdulillah masih terus dikaji ya. Dan ini termasuk barokah dari apa yang telah beliau tulis. Ya, karya tulis beliau ini Maaf ya, Ustaz. ya. Mohon maaf tadi tiba-tiba keluar sendiri ya. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Sudah. Sudah. Baik. Nah, ulangi sedikit tadi bahwa yang pertama ya, hikmahnya kenapa ditulis Yaqulu ya. Yang pertama adalah harapan beliau sebetulnya ya, doa dari beliau supaya karya ini akan terus lestari, artinya sebagai amal jariah beliau nanti ketika beliau sudah tiada akan terus mengalir. Dan alhamdulillah sampai sekarang karya beliau melegenda ya, dan terus dikaji di berbagai belahan dunia ya, di Timur Tengah, di Eropa, dimanapun ketika mempelajari tajwid pasti disarankan untuk pertama kali adalah menggunakan Tuhfatul Atfal. Baik, kemudian hikmah yang kedua tadi ya, hikmah yang keduanya adalah sebagai bentuk tawadhu beliau ya. Nah, sebagai bentuk tawadhu beliau. Ini akan berkata nih gitu ya. Nah, akan ada yang berkata. Baik. Jadi tidak menggunakan kola. Betul. Ya, sebagai bentuk tawadhu beliau. Ya, bahwa beliau masih sifatnya adalah orang yang terus belajar. Nah, makanya menggunakan fi'il mudhari. Makanya kalau istilahnya
jadilah kita seperti fi'il mudhari, jangan jadi fi'il madhi ya. Kalau yang udah pernah belajar nahwu atau bahasa Arab ya, huruf misalkan. Nah, kalau fi'il mudhari kan tadi ya, sedang dan akan datang seterusnya. Kalau fi'il madhi itu yang sudah, itu ya. Maka kita sebagai penuntut ilmu pun harusnya sifatnya seperti fi'il mudhari harusnya, jangan fi'il madhi, gitu ya. Dan anak pribadi pun sampai sekarang masih terus belajar dan seterusnya belajar. Dan ini dicontohkan oleh para ulama ya. Di antara contoh yang banyak dicantumkan ya di beberapa kitab adalah Imam Ahmad bin Hambal ya, sampai beliau istilahnya kejar-kejaran gitu ya untuk duduk di majelis awal ya. Padahal beliau posisinya pada waktu itu sudah menjadi ulama gitu ya, sampai ditanyakan oleh sebagian murid beliau gitu ya, kenapa kok sampai masih belajar terus ya, padahal sudah usianya juga sudah bukan muda lagi gitu ya. Nah, kemudian keluar istilah beliau ya, bahwasanya menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat ya. Nah, itu sebagian versinya seperti itu. Baik. Ya, yang akunnya Hendra Gumilar itu Bu Nadia, itu Bu Tati kayaknya ya. Bu Tati Indriati. Beliau pakai akun yang lain itu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya Ustadz, jelek sinyalnya Ya. punya saya. Ah, iya. Ya. Ya. Baik, kemudian tadi hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga ya, setelah disebutkan itu ya, yang pertama tadi adalah sifatnya doa atau harapan dari beliau, yang doanya adalah sebagai bentuk tawadhu beliau. Kemudian hikmah yang ketiga adalah sebagai tarik. Ini akan ada yang berkata nih, ya, maka perhatikanlah. Nah, jadi sebagai daya tarik terhadap sisi penulisan, ya, sisi penulisan. Jadi supaya orang yang membaca ini yaqulu akan berkata nih, berkapa ya gitu ya. Nah, siapa yang akan berkata? Nah, gitu. Jadi daya tarik tersendiri di situ ya. Jadi lebih ke gaya bahasa. Ya. Baik, itu di antara hikmah yaqulu. Kemudian kita lanjutkan raji rahmatil ghafur, yang mengharapkan kasih sayang ya dari yang Maha Pengampun. Ya. Ini salah satu bentuk tawadio ya. Ya, mengharapkan, kalau kita biasanya mengenal ada penulis namanya Alfir ila rahmatillah ya, ila maghfirah, ila maghfiratillah dan lain-lainnya ya. Itu adalah sebagai bentuk tawadu dari penulis juga ya. Ya, bahwasanya ini hamba yang masih mengharapkan ampunan, masih mengharapkan kasih sayang dari zat yang Maha Pengampun, dari zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dauman, nah ditambah lagi sudah yaqulu, kemudian dauman, selamanya, sudah sedang dan akan datang daum, selamanya ya. Nah, ini juga salah satu bentuk pengharapan beliau untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya ya. Baik, kemudian Sulaimanul Jamzuri. Ya, Sulaimanu huwal Jamzuri. Ini mengenalkan nama beliau sendiri, yaitu Sulaiman yang biasa disebut dengan Al-Jamzuri, atau biasa kita kenal dengan Imam Al-Jamzuri. Ya. Baik, kita akan sedikit mengenal tentang beliau. Sebenarnya kita mungkin tanya jawab aja ya, karena tentu banyak sudah tersebar biografi tentang beliau. Hanya saja mungkin nanti kita akan bahas sedikit terkait beberapa perspektifnya ya tentang beliau. Baik, nama beliau, nama lengkapnya. Nah, kira-kira siapa nih ya nama beliau, nama lengkapnya? Barangkali ada dari peserta ya. Nggak usah tegang. Kalau nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa, nggak tahu aja ya. Tapi kalau sudah pernah tahu ya silakan disebutkan nama lengkapnya. Ya, silakan Bu Juwaria. Ya, Bu Juwaria. Nama lengkap beliau. Nah, di sini Sulaiman aja. Silakan, Bu. Mantap. Ya. Yang Ana tahu Ana, nama lengkap beliau itu Sulaiman bin Husain bin Muhammad Syalabi. Nah. Sudah ya, sampai Syalabi ya. Nah. Ya, Sulaiman
Husain, bin Muhammad, Syalabi. Syalabi. Jadi 4 ya. Ya. Ya, jadi ada 4 ya, bin Syalabi ya. Nah, Ya, baik. Jazakillah khairan, Bu Jua. Ya, itulah nama lengkap beliau ya. Nah. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi. Ya, silakan kalau yang belum ditulis masing-masing saja. Ya. Kita sifatnya kalau yang sudah pernah tadi murojaah ya. Nah, kemudian beliau dikenal dengan Al-Jamzuri ya, Huwal Jamzuri. Tapi beliau punya julukan yang lain. Ya, punya julukan yang lain. Ya. Julukannya apa? Ya, kita coba Fadel. Ya, tadi belum jawab nih Fadel nih. Gimana Fadel? Paham, Ustaz? Ya. Selain julukannya Al-Jamzuri atau dikenal dengan Al-Jamzuri, ada julukan yang lain. Siapa beliau? Al-Afnadi ya, Ustaz? Bukan. Al-Afandi, ya. Al-Afandi. Apa Al-Afandi itu apa maksudnya, Andel? Nggak tahu, cuman pernah denger aja pas ikut. Al-Jamzuri kan nisbat kepada kampung beliau ya, Jamzur. Ya, tapi kalau Al-Afandi bukan. Ya. Baik, tapi alhamdulillah, Del. Ya bagus. Ya, barakallahu fiik. Al-Afandi. Al-Afandi itu adalah julukan yang diberikan oleh guru beliau ya. Oleh guru beliau. Kira-kira ada yang tahu Al-Afandi itu artinya apa? Bu Tati barangkali sudah membuka ininya. Ada yang tahu Al-Afandi itu artinya apa? Kalau tidak salah Ustadz, karena nama suami anak Afandi sepertinya artinya cerdas ya Ustadz. Masya Allah. Al-Afandi artinya cerdas ya. Ya, versi Bu Farida artinya cerdas. Ya, Bu Tati nih, Bu Tati belum nih. Nggak tahu, Bu. Oh ya. Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Iya. Ya, Ustaz Diman, silakan. Nama Ustadz izin menjawab yang pernah Ana dapati dari penjelasan Ustadz Randy Rustandi artinya orang baik Ustadz. Artinya orang baik, Masya Allah. Dari bahasa Turk. Dari bahasa Turki ya. Artinya orang baik. Nah, Ustadz. Ya. Kalau salah. Barakallahu fiik. Ya, nggak apa-apa ya. Ini kita biar sambil diskusi, biar tahu ya. Baik, ada yang mau menambahi barangkali yang lain? Al-Afandi. Ada lagi siapa misalkan Ustaz Syarif Hidayatullah. Tahu nggak Al-Afandi? Pernah ikut barangkali Dauratul Fatul Atfal di tempat yang lain? Aku nggak tahu, Ustaz. Afnadi atau Afandi, Ustaz? Afandi. Al-Afandi. Afnadi. Oh, Afandi saja. Afandi, ya. Biasa kita nama orang Afandi ya. Nah, ini aslinya julukan Al-Afandi, ya. Al-Afandi. Tadi beberapa versi ya, Al-Afandi itu orang cerdas, kemudian juga ada orang baik ya. Intinya positif semua ya. Iya. Ada lagi yang lain barangkali? Nggak ada ya? Ya. Saya Irfan barangkali mau. Ya, Ustaz Subhan, Ibu Subhani. Dari bahasa Turki, tuan atau orang yang sangat cerdas, Ustaz. Iya. Orang yang sangat cerdas. Alhamdulillah. Nah, ini baru lebih mendekati ya. Ya, jadi artinya tuan atau pemimpin karena dipandang dari sisi kecerdasannya ya. Kalau bahasa Arab itu sayyid ya. Ya, sayyid. Kalau orang Mesir biasa bilang sidi ya. Sidi. Tuan tuh. Jadi Afandi itu artinya tuan atau pemimpin ya. Kemudian juga bisa bermakna cerdas ya. Ya intinya memang baik juga sih, orang baik juga ya. Kenapa dijadikan pemimpin ya biasanya jadi orang baik. Ya biasanya gitu. Tapi kadang-kadang pemimpin perampok ya nggak baik juga ya. Baik. Tapi yang lebih tepat adalah dari bahasa Turki betul Al-Afandi artinya tuan. Ya, bahasa Arabnya sayyid. Ya. Sayyid. Baik. Ya kemudian Jamzur Al-Jamzuri itu dari kampung beliau ya. Nah, ini kurang lebih
jaraknya 4 mil dari kota Tonto ya, di Mesir sekarang. 4 mil jaraknya dari kota Tonto. Nah, sekarang berkaitan dengan tahun lahirnya. Nah, ini kita akan coba gali lebih jauh ya, tahun lahirnya, karena banyak versi. Baik, ada yang mau menyampaikan? Ustaz Juman barangkali? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irwan. Nah, ini yang Anda dapat. Silakan Ustaz Irwan. Lahir di Jamzur tahun 1160-an Ustaz Hijriah. 1160-an. Berarti masih belum pasti 60-an ya? Nah. 60-an masalahnya. Ada lagi yang lain yang memastikan? Izin Ustaz. Ya, silakan. Kalau di buku yang Ana pegang pada bulan Rabiul Awal tahun 1163. Itu referensi dari mana? Dari bukunya Ustadz Rendi Rustandi. Buku Ustadz Rendi Rustandi. Barakallahu fiik ya. Baik. Beliau ngambilnya dari kitab apa? Ada referensi lainnya? Ini beliau yang mensyarah Tuhfatul Afal. Ya, artinya dari kitabnya nggak disebutkan kitab apa gitu. Oh, nggak disebutkan, Ustaz. Nah, ya, oke. Nggak ada footnote-nya. Kita sudah dapat ya. 1163 bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang lain? Afwan Ustadz, dari daurah Ustadz Abu Rum disampaikan tahun 1160 Hijriah. 1160 Hijriah. Ya. Ya. Itu dari daurah ya? Ya. Ya. Hampir mirip seperti tadi ya, sebetulnya 1160-an ya. Iya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Karena memang di banyak kitab itu, ya silakan siapa? 1100. Oke, Ustaz, di buku Ana versinya tahun 1198 Hijriah ya. 1198. Oh, jauh, Ustaz? Ya. Ya. Jauh. Dalam kitab 1198 ya. Itu dari buku apa itu? Takrib Al-Manal. Takribul Manal. Oh. Ya. Ya. Ini beda sendiri nih. 1198. Tapi nggak apa-apa, kita tampung aja dulu. Ada lagi yang lain? Jauh banget ini, 98, 60-an ya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau di sini 1165. 1165. Ya. Iya. Itu dari kitab apa, Seth? Atau dari buku apa? Itu dari muhakkiknya Ilauddin Mahmud Mardini, Ustaz. Oke. Dari kitabnya apa itu? Kitab Syaratul Fathul Atfal ya? Bukan syarah, tetap matannya juga. Cuma ditahqiq. Ditahqiq. Iya, Masya Allah. 1165 ya. Nah, ini masih dekat lah kalau ini. Kalau tadi 1198 itu jauh banget ya. Baik. Ada lagi yang lain yang berbeda barangkali? 163 Hijriah, Ustaz. Padahal 1163 itu dari mana, Del? Dari buku Syarah Tuhfah. Yang mana tuh? Yang karya siapa? Karya Ustadz Al-Farabi. Di sini buku rujukannya dari buku Mustafa bin Sya'ban Al-Waraqi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang lain lagi? Yang berbeda angkanya? Kalau di sini 1060, Ustaz. Hah? 1060? Ustaz Prasetyo? Iya, Ustaz. 1060? Iya. Wah, jauh lagi nih. 100. Itu dari buku apa itu, Ustaz? Ini buku Taufik Al-Wahidil Muta'al. Fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Dalam perkembangan Syaratul Fathul Atfal ya. 1060 saat. Ini lebih jauh lagi saat. Ini lebih ekstrim lagi nih.
Iya, Ustaz. 100-nya hilang ya. Ya nggak apa-apa, makanya kita biar gali semuanya. Nanti kita coba dari versi beberapa ulama ya. Nah, jadi supaya tahu. Silakan kalau yang mau tulis ya. Kalau misalkan tadi ketinggalan, bisa nanti sepak rekamannya ya. Jadi beberapa versi itu kita kumpulkan. Ya, alhamdulillah. Jadi sifatnya kita diskusi supaya kita gali semuanya, supaya tahu ya. Baik, ada lagi versi yang lain, angka yang lain barangkali. Tadi ada 1160 ya. 1163, 1165, 1198. Terus ada juga 1060. Nah, ini saya kira 1198 udah ekstrim, ini lebih ekstrim lagi 1060. Oke. Silakan bisa ditulis masing-masingnya ya. Ada lagi? Ada yang mau ini? Oh, tadi Menyampaikan 1060 sekian gitu, Ustaz. Sekiannya kelewatan. Nah, pokoknya 1060-an lah ya, Ustaz ya. Iya, bid'ain wasittina ba'da alf. Ya, fi bid'ain wasittina sanah ba'd ya. Oke. Ya, berarti sudah terkumpul ya. Sudah terkumpul semuanya. Tadi hitungan-hitungannya. Sekarang tinggal kita cari ya dari petahqiq yang lebih capable ya di bidangnya. Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Ustaz Fadel ya atau Akhina Fadel, yaitu Syekh Mustafa bin Syaban Al-Waraqi. Beliau memang istilahnya spesialisasi di bidang sanad dan rawi ya. Nah, kalau beliau menyebutkan dalam Kashkul Ibnu Sya'ban ya, dalam karya beliau Kashkul Ibnu Sya'ban, itu memang ada 3 versi ya. 1163, 1164 ya, dan seterusnya 1165 sampai 1169. Nah, kemudian ternyata tadi kita sudah dapati ada beberapa yang lebih banyak itu adalah mengarah kepada 1163. Nah, makanya ini diperkuat oleh Syekh Muhammad Amin Kahila, beliau juga termasuk salah satu peneliti juga. Bahkan beliau punya tim ya, punya tim untuk di sana, di tempat beliau di Dusuk itu, ya, hafizahullah, punya tim untuk meneliti sanad dan rawi, ya, sanad Al-Quran, sanad mutun tajwid, ya. Maka bisa kita ambil, bisa kita kuatkan dari dominannya tadi adalah 1163, ya. Baik, mungkin kita ambil yang itu 1163. Mungkin yang jadi pertanyaan, kok bisa jadi macam-macam ya? Bisa jadi macam-macam. Baik, ini memang karena dulu ya, kalau jawaban paling klasik, kalau dulu nggak ada akte ya, satu-satu semuanya ya, dulu nggak ada akte. Jadi ya wajar lah ya. Tapi jawaban yang kedua yaitu berkaitan dengan aliran atau pemahaman beliau tentang tarekat atau sufi ya. Karena memang tidak terlalu mementingkan itu, gitu ya, dalam sebagian versinya. Sehingga muncul sampai beberapa versi itu ya. Tapi tadi kalau dari penelitian ahlu sanad ya, yang ahli di bidang sanad dan rawi, tadi adalah kebanyakannya menyampaikan 1163 Hijrah. Ya, baik. Nah, tadi sedikit kita singgung bahwa beliau mazhabnya adalah mazhab fikih Syafi'i ya. Fikihnya adalah fikih Syafi'i. Ya, dan memang kebanyakan untuk imam ahli tajwid dan qiraat itu kebanyakannya Syafi'i ya, kebanyakan ya itu ya. Khususnya yang populer yaitu ini diantaranya Al-Imam Al-Jamzuri, kemudian juga Syekhul Qurra ya, yaitu pembesarnya ahlu qiraat ya, dan ilmu tajwid juga, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari, itu juga bermadzhab Syafi'i ya. Baik. Kemudian untuk pemahaman beliau adalah tarekat Syadzili ya, tarekat Syadzili, salah satu tarekat Sufiyah. Baik.
Nah, ini dulu juga sempat jadi perbincangan ya, terkait yang mungkin berbeda atau berseberangan ya, tapi kita nggak akan bahas lebih jauh. Intinya bisa kita ambil dari sini karena faedah ilmu beliau yang begitu besar dalam bidang tajwid di sini ya, dalam hal ini. Baik, jadi terkait dengan akidah tidak kita bahas terlalu jauh ya. Kemudian terkait dengan tahun wafatnya. Nah, ini juga karena biasanya kalau kalangan sufi itu ketika di akhir hayat itu lebih senang menyendiri ya. Maka di sini pun terjadi perbedaan tentang tahun wafatnya beliau ya. Baik, ada yang ingin menyampaikan tahun wafatnya nih versinya. Baik. Ada yang ingin menyampaikan kira tahun wafatnya dari buku-buku syarah yang ada, silakan. Bu Farida, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Buku, Ustaz, dari Daurah Kembali. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. 1208 Hijriah, Ustaz. 1228. 1208. Oh, 1208. Ya. Oh iya. Baik. 1208. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini juga karena beberapa versi, nanti kita ambil ya dari beberapa versi. Ya, Fadel, silakan Fadel. Fadel. 1227 Hijriah, Ustaz. 1227 ya. Ya, 1227. Oke. Ada lagi yang lain? 1204 Ustaz. 1204 Hijriah. 1204. Oh, iya. Jauh-jauh ini jaraknya ya. 124 sama 1204, tadi 1208, terus 1227 ya. Ya, ada lagi yang lain dari buku syarah yang lain barangkali? Atau daurah salat fatul atfal yang lain? Oh, Pak, biar sambil ini biar nggak terlalu ngantuk juga. Bu Hesti ini ya, gimana kabarnya Bu Hesti? Bu Hesti Hartiman. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Bu? Coba ikut ini andil dalam menyampaikan tahun wafatnya, silakan Bu. Ya, kalau di buku yang Anda pegang itu hari Sabtu 8 Zulqa'dah 1227 Hijriah. 1227, berarti sama tadi seperti yang disampaikan Afadel ya. Iya. Sudah ada dua yang sama nih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Nama saya pentahkiknya nanti bisa disimak lagi Bu ya. Bu ini tadi yang menanyakan. Ada lagi yang lain? Bu Tati? Ada beda tahun barangkali? Enggak ada Bu Tati. Baik, ada yang berbeda? Ada angka 1204, ada 1208, ada 1227. Ada lagi yang lain? Yang belum siapa lagi ya? Biar kita ini sambil berkenalan. Ustaz Setio. Baik, silakan Ustaz Setio. Ya, saya ini enak mau nyampein di bukunya Syekh Farabi. 1215 Hijriah. 1215. Iya. Buku dari Syekh Farabi ya. Beliau ngambilnya dari kitab apa, Ustaz? Tapi bukunya buku yang bukan cetakan yang kedua, cetakan yang pertama yang dibagiin sama beliau, bukan dijual. Mana ya? Oh ya, ada kitabnya nggak? Referensi kitabnya dari kitab apa? Dawam Ali Betihal. Ini kalau bukunya mah, cuma Ana lihat dulu dah. Ya. Coba footnote-nya maksudnya saat kitabnya. Oh ya, yang ketujuh ya nih. Karena tadi juga ada yang bilang dari beliau juga 1227 tadi. Tapi Ustaz beda ya, 1215 ya. Iya. 1215. Kalau yang 1227 itu bukannya di kitab Al-Aqfa, Ustaz.
Fathul Aqfal. Apa? Padahal tadi? Iya. Gitu. Fathul Aqfal ya? Yang 8 Zulqa'dah terus 1020 itu dari manuskrip kitab Al-Aqfal. Fathul Aqfal. Aqfal. Ya, Syaratul Fathul Aqfal ya berarti ya. Oke, ada lagi yang lain? Iya, ini saat Ya, kalau gimana tadi sudah ketemu? Kalau saya Farabi ngelihatnya dari rampungnya kitab beliau Manzumah Riwayah Waras. Ngelihatnya dari situ. Jadi kitab terakhir beliau ya. Ya. Oke. Kitab terakhir beliau. Karyanya terakhirnya terus udah nggak kelihatan lagi karyanya. Beliau wafatnya sekitar tahun segitu ya. Ngira-ngira. Lihat saya Farabi ngiranya begitu. Ya, ya. Di 1215 ya. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah sudah. Ini Pak. Ustaz masih pegang yang lama ya? Iya. Okay. Kalau yang di Self-Blazer ini Ana belum. Jadi sudah ketemu ya? Silakan mungkin dicatat. Oh gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang berbeda saja, ada yang berbeda silakan disampaikan saja. Ya. Dari syarah yang manapun silakan. Baik, jadi tadi sudah ada bilangan berapa tadi? 1204, 1208, 1215, kemudian ada 1227, 1228 ya. Oke, silakan mungkin dicatat masing-masing ya. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul itu tahun-tahunnya. Baik, kita coba akan lihat dari beberapa yang masih Ana gunakan juga dari kitab Kashful Ibnu Sya'ban ya, karya saya Mustafa Al-Waraqi ya. Kalau beliau mentarjih atau menguatkan yang tadi yang sempat disebutkan yaitu malam Sabtu tanggal 8 Dzulqa'dah 1227 Hijrah. Ya, ini berdasarkan dari penelitian beliau juga ya. Baik, kalau tadi yang versi misalkan kitab terakhirnya ya banyak para ulama juga kitab terakhir, tapi setelahnya masih terus aktif ya. Nah, hanya saja belum sempat nulis juga, itu bisa jadi ya. Ya, tapi bisa juga dikatakan itu kitab terakhirnya kemudian setelahnya wafat, ya bisa seperti itu ya. Saya alhamdulillah. Tapi yang jelas tadi sudah terkumpul beberapa tahun, silakan ditulis masing-masing. Kalau ketinggalan atau termasuk referensinya dari mana, silakan nanti disimak lagi rekamannya ya. Alhamdulillah. Baik, itu tahun wafatnya. Kemudian kalau karya-karya beliau itu ada banyak ya. Mungkin kita langsung sebutkan saja. Yang populer tentu saja itu Fathul Aqfal, kemudian ada syarahnya yaitu Fathul Aqfal ya, syarahnya. Kemudian juga tadi yang pembahasan tentang kaidah riwayat Imam Waras, itu juga termasuk di antara karya beliau ya. Baik. Nah, sebagian ada yang mempertanyakan Al-Imam Al-Jamzuri ini kalau sanad Qur'annya keberapa? Nah, gitu ya. Sanad Qur'annya ada berapa generasi jarak beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena kadang-kadang kalau dibilang ini sanadnya sanad tajwid apa sanad Qur'an gitu ya. Kalau sanad tajwid kemarin sudah kita bahas ya, kalau yang dari Ana pribadi sudah, silakan disimak lagi. Akan tetapi untuk sanad Al-Qur'annya bagaimana kalau nyambung ke beliau? Nah, ini dilakukan penelitian juga oleh Syekh Al-Waraqi ya, tapi yang ini Syekh Hasan Al-Waraqi. Ini juga salah satu peneliti juga, Al-Farid fi Ijazat wa Asanid Ba'dul Mutun wa Kutub At-Tajwid ya. Beliau melakukan penelitian ya bahwasannya Al-Imam Al-Jamzuri jarak beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk riwayat Hafs ya. Untuk riwayat Hafs itu jaraknya adalah 25 generasi dari Tariq Asy-Syatibiyah ya. Jadi jaraknya terpaut 25 generasi. Ya berarti sudah panjang ya. Padahal beliau kan tadi hidupnya tahun 1000 sampai 1220-an ya. 27 Hijriah ya. Nah, itu sanad Al-Qur'annya generasi terpaut 25 generasi.
Berarti kalau bisa dibilang beliau sanad ke-26 ya. Ya, sanad ke-26. Baik. Kalau di zaman beliau tentu itu bukan sanad Ali, tapi ingat sanad Ali bukan merupakan sebuah legitimasi kesahihan bacaannya, bukan ya. Tapi dari sisi afdoliyah atau keutamaan saja ya, memiliki sanad yang Ali ya. Baik. Jadi ternyata beliau saja terpaut 25 generasi ya. Nah, kalau mau diurutkan dari Rasulullah SAW sampai Al-Imam Ibnul Jazari itu sudah sepakat ya semuanya. Jalur riwayat Imam Hafs, Thariqah Syatibiyah itu sama, silakan tinggal dicari di beberapa jalurnya. Tapi untuk jarak beliau Al-Imam Al-Jamzuri sampai kepada Al-Imam Ibnul Jazari, ini mungkin Anda sebutkan sedikit, yaitu beliau mengambil dari guru beliau yaitu Al-Imam Al-Mihi, Ali Al-Mihi, kemudian Imam Ali Al-Mihi dari Al-Imam Ismail Al-Mahalli, kemudian berikutnya di atasnya adalah Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Munir As-Samanudi, kemudian di atasnya lagi Al-Imam Ali Ar-Rumaili Al-Maliki, ya. Kemudian yang berikutnya di atasnya lagi Al-Imam Muhammad Al-Baqari, kemudian di atasnya lagi adalah Al-Imam Ibnu Syahadzah Al-Yamani, kemudian di atasnya lagi ada Al-Imam Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, kemudian di atasnya lagi adalah Al-Imam Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi, kemudian di atasnya lagi adalah Al-Imam Ahmad bin Asad Al-Umyuti, kemudian beliau dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Ya. Baik, jadi terpaut ada 7 generasi ya. 7 tabaqat atau 7 rawi ya. Nah, 7 rawi antara beliau Al-Imam Al-Jamzuri dengan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Baik, nanti kalau yang ketinggalan bisa disimak lagi rekamannya ya. Silakan kalau mau ditulis. Yang intinya adalah jarak beliau dengan Rasulullah SAW adalah 25 generasi. Baik, itu sekilas tentang beliau Al-Imam Al-Jamzuri ya rahimahullah. Alhamdulillah sudah banyak tadi referensi masukan sehingga kita bisa catat beberapa pendapat terkait dengan tahun lahir, kemudian tahun wafat beliau ya. Akan menjadi sebuah wawasan yang cukup berharga. Baik, kita lanjutkan Bu Nadia dengan slide berikutnya. Ya. Baik. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya. Di situ sudah tertera ya perkataannya, mungkin nggak perlu Ana bacakan lagi, tapi intinya ya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat senantiasa diberikan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para pengikutnya. Wa man tala. Ya, tala di sini dimaksudkan adalah pengikutnya. Baik, kita tidak terlalu banyak membahas ini, tapi ada yang ingin Ana singgung, yaitu di sini biasanya kan sholawat digabungkan dengan salam ya. Akan tetapi karena di sini supaya pas ininya timbangan baitnya, maka salamnya dihilangkan. Ya, mirip seperti Muqaddimah Al-Jazari pun demikian ya. Karena terikat dengan aturan bait. Maka sholawat yang biasanya digandengkan dengan salam dan memang selayaknya seperti itu, tapi karena bait ya darurat itu diperbolehkan ya, cukup mengucapkan sholawat saja ya, kemudian salamnya mungkin di kesempatan yang lain ya, nah gitu, misalkan diakhirkan misalkan nantinya ya, itu ya. Sunnahnya sholawat digabungkan dengan salam ya, diantaranya dari surah Al-Ahzab ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah gitu ya, shallu 'alaihi wa sallimu taslima ya. Maka ketika kita mengucapkan salawat tentu adalah dengan salam ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang minimalnya itu. Baik, salawat itu banyak versinya, mungkin kita nggak bahas terlalu jauh ya.
Kemudian berkaitan dengan ahlu bait, ini ahlu bait juga wa alihi, ya, keluarga beliau. Intinya keluarga beliau yang paling mudah ya, yang dulu pernah anak dapat juga itu. Ya intinya kalau di kita yang paling sederhananya ya di kartu keluarga itulah keluarga gitu ya. Nah, makanya kalau istri Nabi ya termasuk keluarga beliau gitu. Makanya sebagian golongan menjadikan istri beliau itu nggak masuk ahlu bait itu juga agak aneh ya. Nah, cuman kita nggak terlalu bahas lebih jauh. Jawabannya berarti kartu keluarganya aneh gitu. Istri nggak masuk ahlu bait ya. Ya, tapi beberapa versi menyatakan bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas masuk ahlu bait ya, dan yang lainnya juga ahlu bait. Waman tala dan para pengikut beliau, ya mudah-mudahan kita termasuk juga yang mendapatkan keutamaan ya dari mengucapkan salawat dan salam ini ya. Baik, kemudian kita lanjutkan Bu. Bait yang ketiga ya. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi ya. Di situ sudah ada terjemahnya wa ba'du ya. Dan ba'd ya, dan setelah itu. Nah, ini biasanya sebagai pemisah antara muqaddimah ya dengan apa yang akan disampaikan. Ya, sehingga satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan ya. Ada muqaddimah, tentu ada apa yang akan disampaikan ya. Apa yang akan disampaikan utamanya adalah dengan muqaddimahnya dulu. Ya, muqaddimahnya adalah hamdalah, kemudian salawat, salam ya, dan demikian ya yang biasa diamalkan oleh generasi terdahulu kita ya, generasi salaful ummah. Baik, itu memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Itu diantaranya di hadis riwayat Abu Daud ya, yang biasa sebagian khatib itu membacakan ya innal hamdalillah nahduhu dan seterusnya, kemudian membacakan ayat Al-Qur'an amba'ad fa inna asdaqal hadisi dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi memang dari contoh Rasulullah SAW pun mencantumkan adanya prolog ke muqaddimah dulu, kemudian sampaikan isinya dipisah dengan wa ba'd. Ya, kemudian hadzan nazmu lil muridi ya. Nazam ini, bait ini ditujukan bagi para penuntut ilmu ya, lil murid. Ya, kita ngadopsi ya. Kalau penuntut ilmu itu murid. Murid SD, murid SMP. Nah, murid ya. Di antaranya memang mengadopsinya dari sini. Tapi asal katanya adalah murid yang menginginkan atau yang tolab ya, menuntut gitu. Ya, artinya tolabul ilm, para penuntut ilmu. Finnuni wat tanwini wal mudud ya. Terkait dengan pembahasan tanwin kemudian al mudud. Ya, ini bisa dikatakan sebagai trailer ya, kalau dalam film itu trailer lah. Nah, sekilas nih. Jadi Tuhfatul Atfal ini kurang lebih gambarannya adalah membahas tentang nun, kemudian tanwin, kemudian juga al-mudud. Nah, nun, tanwin, dan al-mudud. Ini sekilas tentang pembahasannya. Tapi ternyata di sini ada hikmah juga sebetulnya ya. Ini yang biasa Ana sampaikan juga ke lain ketika menyampaikan dari bait ini, bahwa Tuhfatul Atfal ini memang ditujukan untuk pemula ya. Ya, satu-satu semuanya ditujukan untuk pemula. Maka bagi pemula ya, itu bisa kita ambil ya. Intinya kalau kita sedang mengajarkan untuk pemula, itu fokuskan kepada bahasan nun, tanwin, dan juga mad. Atau bahasa sederhananya itu dahulukan terkait dengan gunnah dan juga terkait dengan madnya dulu ya. Ya. Karena dari dulu kalau santri ini misalkan di santri Ma'at Imam Haus, udahlah minimal masih pemula, masih awal bahasannya adalah mau nahan gunnahnya dan mau memanjangkan madnya. Memanjang pendekkan ya. Karena memang ternyata kalau kita gali
keindahan membaca Al-Quran ini diantaranya adalah dari gunnah dan juga mad, panjang pendek ya. Makanya kalau yang membacanya dengan berirama pasti kalau yang dinilai enak itu kalau ada gunnahnya dan juga madnya. Nah gitu ya, panjang pendeknya. Jadi kayak liak-liuknya ya. Tapi sebenarnya yang dituju bukan iramanya, yang kita tuju adalah dari sisi mudahnya kita mengajarkan gunnah dan mad ini sebetulnya. Karena berdasarkan pengalaman juga, Ana dan juga kawan-kawan juga, dan juga guru-guru kami juga, yaitu ketika mengajarkan gunnah dan juga mad, itu bisa langsung jadi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi langsung jadi. Kalau misalkan inna, tinggal tahan saja, tahan, jangan buru gitu ya. Kemudian kalau mad, misalkan ja'a, nah seperti itu ya. Tinggal dipanjangkan saja. Kalau kurang panjang tinggal dipanjangkan saja. Berbeda dengan pembahasan makhraj sifat. Ya. Kalau makhraj dan sifat ya, pengalaman misalkan belajar talak ataupun ini, dulu anak belajar makhraj sifat aja, paling cepat kalau nggak salah 1 tahun ya. Sudah minim koreksi gitu. Kalau di awal-awal Masya Allah itu yang ini kurang pas makhrajnya lah, yang kurang ini, dan memang ternyata nggak bisa menjadi kalau yang masih baru-baru ya. Nah makanya pas sebetulnya ketika para ulama merekomendasikan kalau awal itu benar tufatul atfal dulu atau yang semisal. Ya. Kalau bahasan makhraj dan sifat nanti. Walaupun sebenarnya kalau sudah tingkat lanjut ya diutamakan dan sifat dulu. Tapi kalau untuk yang pemula kali, misalkan ada ibu-ibu di sini atau ustazah yang biasa mengajarkan anak-anak ya. Nah itu bisa diambil kesimpulan saja, yaitu bahasan gunnah dan matnya saja dulu. Nah, kemarin juga Ana mendapati beberapa metode menghafal Quran, tajwid itu difokuskan ke gunnah dan mad ya. Misalkan metode apa kemarin itu? Karena agak lupa itu judulnya. Nah, ketika lihat ini tentang gunnah dan mad, berarti emang kebanyakan untuk pemula itu gunnah dan saja. Karena kita praktekkan bisa langsung jadi. Gunnah urusannya nahan, ditahan itunya, gunnahnya, dengungnya, kemudian urusannya mad dipanjangkan gitu. Tinggal panjangkan. Kalau kepanjangan tinggal pendekkan, cepat kan gitu. Beda dengan makhraj. Nih bod itu bunyinya begini, itu sifatnya begini. Ya, Ana yakin kalau yang masih pemula, betul pemula itu nggak ada yang bisa menjadi ya. Aduh, saya susah ini ngucapinnya gitu. Ya, apalagi kalau sudah diketatin misalnya. Ya, versi ketat mutasaddid. Nah, itu kadang-kadang bikin down juga gitu ya. Jadi ini disalahin terus baru baru a'udzu udah salah. Itu pengucapannya begini. Tapi kalau kita fokuskan bagi yang pemula kali ya, yang baru belajar, itu kita fokuskan ke gunnah saja dulu ya. A'udzu ya. Ainnya nih yang dipanjangin gitu kan. A'udzu. Ya, kemudian billahi. Nah, gitu. Urusan panjang kan ya. Kemudian juga nanti yang lain-lainnya berkaitan dengan gunnah ya. Nah, maka sangat cocok dan sesuai juga metode tufatul atfal mengajarkan untuk para pemula sekali, kita fokuskan saja dulu ke gunnah mad. Sampai di sini paham ya, satu-satu. Jadi metode tufatul atfal ini cocok dan banyak tersebar di seluruh dunia. Di antara poinnya adalah mengajarkan ini dulu. Ya, mengajarkan ini dulu. Kita tidak mengesampingkan yang bukannya yang paling bagus itu makna dan sifat dulu, tidak ya, tapi kita melihat dari tahapan ya, melihat dari tahapan saja dulu ya, tahapan yang paling dasar ya, yang mudah untuk diserap terlebih dahulu adalah berkaitan dengan gunnah dan juga mad ya. Makanya sering sampaikan kalau di santri yang baru masuk dan dia bacanya masih banyaknya kelirunya, udah fokuskan gunnah dan mad saja dulu. Alhamdulillah jadi cepat gitu ya. Nah, nanti tingkatan selanjutnya ya mempelajari makhraj dan sifatnya. Baik. Mudah-mudahan sampai di sini jelas ya. Ya dengan pernyataan dari beliau, selain yang pertama tadi adalah sebagai trailer atau perkenalan ya. Perkenalan terkait dengan kitab ini, tapi juga ternyata yang keduanya ada hikmah
metodologi pengajaran tajwid ya untuk pemula di sini ya. Yang kesimpulannya adalah tadi dua hal, gunah dan matnya. Fokuskan itu dulu ya. Dan alhamdulillah metode ini bisa langsung diterapkan gitu ya. Kalau makhraj dan sifat sambil jalan ya, sambil jalan aja, itu proses ya. Dulu teman Ana belajar ro saja, makhrajnya, sifatnya sampai 2 tahun ya. Sampai ini Allah biar pas itu. Kemudian huruf dot ya, huruf dot itu apa? Ketika belajar dengan Dr. Antoni dulu ya, itu sampai 4 tahun aja masih belum lulus. 4 tahun itu latihannya tiap hari. Ya, itu sangat lama dan makanya dikatakan huruf paling susah itu bod ya. Baik. Nah, kalau satu saja ada yang masih pemula, masih apa namanya, banyak dikoreksi, ya wajar, nggak apa-apa, masih proses gitu. Baik. Ataupun barangkali yang ada juga yang tak lagi karena kok sama Ustaz Eri kok ini ya apa namanya longgar. Sebetulnya bukan agak longgar sih, karena Ana mengambil pelajaran dari beberapa Ana gitu ya, menggunakan tahapan-tahapan. Jadi mana al-aham minal muhim gitu ya, yang paling penting dulu, bukannya langsung jebret semuanya. Memang sih ada sebagian guru Ana yang baru tahu udah salah mulu ya. Baru a'udzu udah salah. Billahi, billah, la, jangan billah, gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Koreksi. Ta'awud belajar sampai 4 pertemuan misalnya. Ta'awud doang. Ya nanti bismillahnya. Nah, Al-Fatihah sampai berapa? Paling cepatnya 1 bulan gitu ya. Itu ada juga ya. Tapi ketika ada yang talaki mintakan, Ustaz, pokoknya Ana harus minim koreksi ya, atau nggak ada akses sama sekali. Ya betul. Akhirnya Ana terapkan metode yang mutasyadid juga gitu. Tapi nggak semuanya Ana terapkan metode mutasyadid. Jadi metodenya Ana menggunakan tahap-tahapan itu ya. Mungkin kalau ingin tahu, mungkin yang sudah pernah talaki kok kalau sama saudari kadang ada sisi kelonggaran itu. Sebenarnya bukan kelonggaran sih, proses saja, tahapan, satu persatu dulu, langsung semuanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini terkait dengan metodologi pengajaran di sini yang ibrohnya terambil dari matan Tuhfatul Athfal wal Ghilman. Baik. Nah, sepertinya sudah jam 9 ya. Nah, kita nggak mau terlalu lama-lama kan juga. Kadang yang apa namanya yang mungkin sudah aktivitas siang mungkin terlalu baik. Kita mungkin sampai bait yang ketiga dulu ya. Sampai bait yang ketiga dulu. Baik. Selanjutnya kita coba buka room diskusi. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Tapi diharapkan berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi ya. Ya, kemarin usulan dari beberapa peserta itu diusahakan sesuai dengan materi saja biar pengembangannya bisa lebih efektif ya, seperti itu. Silakan barangkali ada satu saja yang ingin bertanya atau menyampaikan beberapa hal, silakan. Saya Ustadz. Ya. Silakan. Bu Fatia ya? Iya, Ustadz. Ya, silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa Imam Zamzuri dengan Imam Jazari itu terpaut 7 tingkat ya Ustadz ya? Iya, 7 tingkat. Jadi Imam Zamzuri itu di bawah dari Imam Jazari. Bukan 7, Bu. Saya agak kelewat kayaknya. 8, Bu. 8. Iya, ya. Kalau tadi saya salah ucap 7 berarti tolong diralat ya, alhamdulillah. Untung diingatkan. 8 ya, Ustaz ya? 9, Afan, Bu. 9. Oh, 9. Ya. 9. Kalau ngomong. 9, kemudian kalau sampai ke Rasulullah itu 25. Ya. Kemudian untuk Imam Zamzuri ini kan menuliskan nazam Tuhfatul Athfal yang untuk pemula ya Ustadz. Betul. Sehingga kita memakainya sebelum kita memakai kitab Imam Jazari. Mungkin yang isinya ya, berbeda dengan Tuhfatul Athfal. Ya. Apakah kedua imam ini memiliki kitab yang sebenarnya
mereka pun punya yang untuk pemulanya atau yang untuk lanjutannya gitu. Misalnya kayak Imam Jazari, apakah beliau juga memiliki kitab semacam ini gitu ya, yang juga mengajarkan untuk pemula, atau sebaliknya Imam Jamzuri ini memiliki kitab yang mengajarkan untuk tingkatan berikutnya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Untuk Al-Imam Ibnul Jazari dulu ya. Al-Imam Ibnul Jazari. Baik, tadi Ana tegaskan lagi, mungkin tadi salah ucap ya. 9 ya, 9 generasi antara Al-Imam Al-Jamzuri dengan Al-Imam Ibnul Jazari. Tadi Ana cek lagi di ininya, di Al-Farid fi Ijazah wa Sanid ya, ada 9 apa ya, ada 9. Ya. Baik, terkait dengan kitab untuk pemula tadi ya. Kalau Al-Imam Ibnul Jazari memang generasi abad ke-8 Hijriah ya Bu ya. Jadi sudah lebih dulu daripada Al-Imam Al-Jamzuri. Nah, itu kalau pada zaman beliau, ya pada zaman beliau kan memang berkembang pesat ya, qiraat itu ya, kajian tentang qiraat. Maka ketika beliau memulai dasarnya, ya beliau menulis judulnya Al-Muqaddimah Fima Yajibu 'alal Qari'il Qur'ani an Ya'lamah itu ya, atau yang dikenal dengan Matan Jazari. Nah, itu sebenarnya yang dasar versi beliau pada waktu itu, Bu. Jadi Muqaddimah Jazariyah itu sebetulnya versi dasarnya sebetulnya ya, sebelum masuk kepada ilmu yang lain ya. Nah, seperti itu dasarnya. Makanya dalam Muqaddimah Jazariyah yang mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk membahasnya, itu dibahas tentang makhraj dan sifat ya. Sifat lazimah, sifat aridah juga memang lebih lengkap dari Tuhfatul Atfal. Kemudian menyinggung juga tentang wakaf dan ibtida, kemudian juga menyinggung masalah rosrah kan ya, maktu mausul gitu. Itu bisa dikatakan versi dasar pada masa beliau gitu, Bu. Ya. Nah, kemudian ulama sekarang ya atau generasi setelah beliau menyusun lagi. Ini kayaknya masih agak tinggi gitu, Bu ya. Nah, disusunlah lagi versi yang lebih dasar lagi gitu. Ya, diantaranya yang diakui oleh para ulama belakangan adalah karya dari Al-Imam Al-Jamzuri ini, Bu, Tuhfatul Atfal. Ya. Ini kalau ngebahas langsung ini Maktum Mausul ini kan pusing ya. Kalau yang sudah pernah belajar Jazari pasti tahu ya. Maktum Mausul ini harus diingat-ingat ininya gitu kan. Atau yang sudah pernah ujian barangkali. Kemudian juga berkaitan dengan yang lainnya gitu ya, banyak di situ. Nah, itu masih terlalu berat Ibu untuk pemula, maka dibuatlah Tuhfatul Atfal. Udah fokus ke sifat aridoh saja dulu. Nah, ini sebetulnya sifat aridoh ya. Izhar, idgham ya, sifat yang kadang-kadang muncul saja dulu. Gitu. Kalau sifat lazimah kayaknya terlalu berat ntar gitu ya, apalagi kalau ditambah yang lainnya. Nah, maka disusunlah ini. Nah, belakangan ini sekarang Bu ya, muncul juga sebetulnya level yang lebih dasar lagi sebelum Tuhfatul Atfal gitu. Ya, level yang lebih dasar yang biasanya lebih tertuju kepada penguasaan pengucapan huruf dulu lah gitu ibaratnya ya. Yang penting saja dulu. Nah, makanya dibuat semacam apa ya, riyadhah gitu ya, atau fasohah. Nah, seperti itu ya, supaya pengucapan hurufnya aja dulu deh difokuskan gitu kan. Nah, supaya nggak terlalu melenceng jauh, nah, gitu ya. Nah, maka dibuatlah versi dasarnya. Maka kalau bisa Ana simpulkan ya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz-ustadzah semuanya, bahwa sampai saat ini kalau mau diurutkan tahapannya belajarnya itu adalah pertama dari metode-metode yang diajarkan oleh guru dulu. Itu memang bagusnya seperti itu sebelum masuk ke Tuhfatul Atfal. Karena apalagi untuk orang Indonesia ya, orang Indonesia langsung belajar Tuhfatul Atfal memang ya mungkin sebagiannya agak berat itu. Tapi sebenarnya enggak juga sih gitu ya. Tapi kalau bagi yang bacanya masih terlalu berat, artinya banyak salahnya, ya memang bagusnya yang belajar yang itu dulu tuh, riyadhatul lisan, apa fasal lisan ya, macam-macam, atau metode-metode yang ada lah ya. Misalkan kita sebutkan aja nama ya, misalkan metode Qiro, nah gitu ya. Tapi fokus dulu memang betul-betul kita perbaikan itu. Terus sekarang juga ada metode apa? Metode Umi, Tilawati, Qira'i. Nah, itu termasuk tahapan untuk pemula yang cukup bagus sebelum masuk ke kajian tajwid, Tuhfatul Atfal, Jazari, seterusnya, gitu ya.
Nah, jadi tahapan pertama itu dulu, metode yang ada sekarang, kemudian berikutnya menggunakan latfal, kemudian di atasnya lagi apa? Jazari, ya, matan Jazari, kemudian nanti pengembangannya lagi menggunakan kitab Al-Mufid. Nah, di antaranya kitab Al-Mufid. Kemudian ditambah lagi yang berikutnya As-Salsul Syafi. Nah, itu misalkan. Itu sebenarnya sudah cukup kalau dari sisi nazam ya, syair, kalau ingin dihafalkan itu. Nanti kalau itu sudah selesai bisa beralih ke Syatibi. Tapi Syatibi ini juga kalau jangan langsung Syatibiyah ya. Artinya dipelajari dulu per riwayatnya gitu. Jadi biar nggak terlalu berat gitu. Itu nanti setelah Syatibiyah kemudian masuk ke yang manzumah yang ad-durrah nah, gitu ya. Itu udah ilmu qiraat itu mulai Syatibiyah, ad-durrah, kemudian naik lagi Thayyibah, kemudian naik lagi Fawaid al-Mutabarah untuk 14 qiraat. Itu kurang lebih tahapannya Ibu, belajarnya ya kalau ingin kita kejar. Tapi sudah masuk Syatibiyah itu prosesnya lama banget itu Bu ya. Pengalaman anak belajar dulu pakai Asin Sahoy, Dr. Asin Sahoy ya. Itu sampai bertahun-tahun puyeng itu Bu. Ya. Nggak ngerti-ngerti gitu. Kadang mungkin pas lagi dibahas ngerti ini gitu kan. Sebenarnya udah lewat lagi dan memang uniknya matan Syatibiyah itu gitu. Jadi kadang udah bait berikutnya nggak diulang lagi. Ya, itu puyeng juga itu. Ya, sampai bertahun-tahun belajar sama beliau kok nggak ngerti-ngerti ya. Nah, itu tapi nggak apa-apa. Yang penting belajar itu kan masalah ngejar ilmunya, tapi ngambil barokahnya. Ya, apalagi ke para ulama-ulama senior ya, para ulama sepuh. Jadi anak nggak terlalu ini harus bisa nih, enggak. Udah yang penting ngaji dengan beliau cari berkah atau orang itu ngalap berkah ya. Nah, maka anak kecil atau termasuk juga Al-Fatani pun sama dulu belajar tajwid itu salah-salah mulu gitu ya. Mengucapkan itu pasti aja salah tapi ditelaten senior seperti itu ya. Sehingga alhamdulillah ketika belajar kepada para mas yang lain itu sudah bisa mengikuti ya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu ya. Kalau ada yang belum paham nanti boleh silakan ditanyakan lagi. Ya, gini, Ustaz, ya. Ada lagi yang lain? Sedikit lagi Ustaz. Jadi kalau misalnya kalau seperti itu berarti Imam Zamzuri apakah kaidah yang lainnya selain ini ya Ustaz, selain nun, tanwin dan mat-mat ini juga sepakat gitu ya dengan Imam Jazari yang sebelumnya gitu Ustaz. Apa punya aturan tersendiri untuk hukum-hukum yang lainnya Ustaz? Mungkin lebih disederhanakan saja ya Bu. Artinya yang mudah saja dulu, yang sederhana bahasanya. Jadi nggak terlalu susah ya. Misalkan nun sukun dan tanwin itu kan masih sederhana ya. Mim sukun gitu itu pun sederhana juga. Kemudian juga lam ya, masalah lam yang bisa kita sebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah ya. Nah, biasanya tapi nanti kita koreksin sedikit mungkin supaya pengucap istilahnya lebih pas. Kemudian berkaitan dengan mat juga. Itu masih bahasan ringan Ibu ya. Nah, nanti kalau Jazari sudah lebih kompleks lagi Bu. Lebih kompleks lagi dan lebih pendalaman lagi. Ya. Jadi artinya memang Al-Imam Al-Jamzuri sendiri lebih menyederhanakan dari yang sebelumnya gitu. Paham Bu sampai di sini? Ya, insyaallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya. Jadi artinya nanti juga Ustaz-Ustazah kalau misalkan menemukan ini masih pemula banget, ya kalau bisa emang jangan tufatul atfal dulu sih gitu. Misalkan kalau kita bilang jenjang misalkan SD ya. SD kalau kelas 1, kelas 2 ya mendingan pakai yang metode-metode yang ada dulu lah ya. Nah, jadi supaya mereka perbaikan bacaan lebih ke praktek dulu aja. Ya, baru nanti jenjang berikutnya tufatul atfal mungkin akhir-akhir usia SD lah gitu atau SMP. Nah, udah mulai bisa tuh biasanya diajak untuk mengkaji lebih jauh. Walaupun pengenalan di awal tetap disarankan gitu ya, tapi lebih fokus kepada praktek gitu terlebih dahulu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Ustadz Afwan. Ya, Bu Tati silakan. Berarti ini kan tufatul atfal ini kan diajarkan untuk anak-anak ya Ustadz ya. Anak-anak orang Arab Bu ya. Ya anak-anak Arab ya Ustadz ya. Kalau kita belum menyentuh baitnya ya. Iya. Kalau untuk di Indonesia itu diajarkan nazomnya saja boleh Ustadz?
Boleh. Kalau untuk sekedar hafalan boleh Bu, silakan. Artinya nanti sekedar saja. Betul. Sama seperti ini apa namanya menghafal Quran dulu. Memang bagusnya ya dia masih usia belia ya. Kalau perkara nanti pemahaman isinya nanti ya lah gampang gitu ya. Itu boleh silakan nggak apa-apa. Iya betul. Ya, baik Kalau Ustadz untuk, apa sekarang. namanya? Ya untuk hafalan gitu kan. Kadang-kadang anak seneng tuh kalau diramain ya. Kan banyak irama Tufatul Atfal itu. Iya. Ya qulu raji rahmatil ghafuri. Bahkan ada yang kemarin apa? Pakai irama-irama lagu-lagu apa gitu ya. Biasa santri-santri di sini juga kadang ada aja ya. Jadi aja gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Buat hafalan, sekedar hafalan dulu. Tapi kalau mengkaji lebih jauh mungkin nanti ya. Baik, ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ustadz Afwan, saya lagi. Betul lagi. Oke, silakan Bu. Ustadz, kalau mengajarkan tufah, kita harus sudah punya sanad tufah, Ustadz. Kan tadi kata Ustadz. Enggak perlu sih, enggak Bu. Ya. Berkah gitu, Ustadz. Iya, memang kalau untuk fadilah keutamaan ya, afdaliyahnya, memang kalau bisa sambil dikejar juga itunya. Bagi para pengajar ya Bu ya. Oh ya, wajib. Wajib banget enggak sih? Ya, bisa kita katakan sunnah lah ya. Afdolnya demikian gitu ya. Yang malum lama tadi itu ngapalin. Iya. Kalau bisa dikejar silakan dikejar Bu ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Enggak wajib ya. Enggak wajib harus punya sanad ya. Sama seperti mengajarkan Al-Qur'an juga sebenarnya kalau bisa dibilang mengajarkan Al-Qur'an itu ya ini juga apa namanya? Pasti semuanya belajar kepada guru dan gurunya pasti belajar kepada gurunya yang lain juga gitu. Apalagi kalau zaman dulu ya. Zaman dulu Ana yakin semuanya pasti bersanad gitu. Karena kalau belajar sendiri nggak mungkin bisa baca. Ana ingat dulu ketika tahun 90-an ya. Ketika tahun 90-an itu apa namanya? Belajar Al-Qur'an itu kalau baca sendiri pasti salah gitu. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak satu saya yang pernah ngaji tahun 90-an atau 80-an ya dulu ya. Itu kan Qur'annya tumpang tindih tuh, titiknya tuh nggak jelas ya, harokatnya juga nggak jelas ini harokat yang kemana gitu. Dan dulu anak ketika belajar pasti ketika baca pasti salah gitu. Nah, berarti harus ke guru gitu belajarnya ya. Jadi kalau dibilang punya sanad nggak, dulu punya sanad sebetulnya, cuman nggak tertulis saja gitu. Ya. Nah, tapi sebagian memang ada yang menulisnya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Gitu. Ya baik, itu kurang lebih ya kalau berkaitan dengan sanad. Ada lagi yang lain? Ya, pesertanya masih alhamdulillah ada 29. Tapi sebenarnya ada beberapa yang Ana nggak lihat ini beberapa kali, tapi namanya ada gitu ya. Pernah terdaftar di Ana juga. Tapi ada yang beberapa nggak hadir ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa hadir ya. Baik. Mungkin masih apa namanya menyimaknya lewat YouTube ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain? Bu Fatia. Ya, silakan Bu. Untuk sanad tilawah itu kan ujungnya di Rasulullah ya Ustaz ya. Rasulullah SAW. Ya, untuk sanad Al-Qur'an ya Ustaz ya. Untuk sanad Al-Qur'an. Ya. Berarti kalau untuk sanad tajwid ujungnya hanya di imam-imam tajwid ya Ustaz ya. Ya, penulis. Ujungnya gitu. Penulis karya tajwid tersebut. Ya, misalnya kita mau ambil sanad tufah, berarti ujungnya di Imam Zamzuri gitu ya, Ustaz. Betul. Ujungnya atasnya gitu ya, Ustaz ya. Ya sampai mentoknya itu. Karena memang sanad itu kalau kita belajar tentang muqaddimah ilmu riwayah itu ya. Sanad itu ada sanad Al-Qur'an, muaranya sampai ke Rasulullah SAW, bahkan sampai ke Rabbul Izzati wal Jalalah itu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada sanad hadis, itu muaranya sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau Al-Quran sebenarnya sampai ke Allah Bu sebetulnya. Gitu. Di beberapa sanad itu sampai. Kalau untuk mengambil sanad Al-Quran berarti tahapannya harus ke sanad tajwid dulu ya Ustaz ya? Nggak mesti gitu. juga. Apa bisa langsung? Tapi yang bagusnya memang bertahap gitu. Bagusnya bertahap dulu.
Ya, ilmu Jadi kalau penunjangnya dulu memang. misalnya kalau belum punya sanad tajwid, dia tetap bisa mengambil sanad Al-Quran gitu Ustaz. Bisa, asalkan memang bacanya sudah layak lah Ibu ya. Oh, Karena banyak juga yang nggak belajar tajwid tapi bagus. Di antaranya sebagian guru ana yaitu saya Yunus Inayah yang di Masjid Nabawi dulu cerita saya Muhammad Ayub itu imam besar Masjid Nabawi ya, mungkin murotalnya juga ada. Itu nggak pernah belajar jazari, nggak pernah belajar tufatul atfal, nggak pernah. Tapi bacanya bagus dan dia punya sanad gitu. Jadi metode ditalkin sama guru beliau dari dulu dari kecil gitu. Walaupun ya istilahnya prosesnya lama sih, lebih lama daripada kita tahu dari tajwidnya dulu gitu ya. Baik, seperti itu Bu. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Ustaz Setio mau nanya? Kita sampai 9:30 aja ya, kita batasi. Ustadz, Afwan, mau tanya Ustadz. Ya, Bu Subhani ya. Ya, nanti seandainya sebelum mulai setor matan, tapi setor matannya baca dulu untuk ini untuk mengecekkan bacaannya sudah benar gitu, boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi diusahakan sebelum jam 8 Bu ya, seperti tadi ya. Sebelum jam 8 dan belum ada yang setoran. Nah, gitu. Artinya setoran hafalan. Boleh silakan sambil nunggu ya. Baik, tapi kalau ada yang mau setor dengan hafalan, mungkin kita dahulukan yang itu ya Bu ya. Iya. Kita dahulukan yang hafalan dulu. Nanti kalau nggak ada sama sekali, Ibu sudah masuk, tapi masih ada waktu tuh sampai menjelang jam 8, boleh silakan mau coba baca dulu ya. Tapi tetap nanti yang yang dikatakan sudah berdasarkan ilmu riwayah, karena yang Anda dapatkan demikian, yaitu dengan hafalan ya, maka yang layak dapat ijazah minimalnya riwayah adalah yang setor hafalan. Kalau bacaan, kalau baca buku mungkin untuk latihan dulu lah, gitu ya. Tapi seandainya ini nanti bisa ikut ujian dan dapat sertifikat gitu, Ustaz? Kalau dapat, kalau itu. Ya, tapi kalau bisa sambil menghafal ya Bu ya, dikit-dikit aja. Iya, ya sebelum dihafal, makanya ini mau disetorkan dulu bacaannya, kan bacaannya beda-beda ya Ustaz ya. Antara guru dan satunya kadang ada perbedaan di kata berapa kata. Nanti Ibu bisa menyimak untuk menyamakannya di rekaman sebelumnya ya Bu ya. Atau rekaman yang ini juga ada tadi ya. Ya, jadi kalau untuk menyamakannya bisa dari situ. Ya, baik Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah khairan Ustaz. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Halo Ustaz. Ya, Ustaz Irwan. Silakan Ustaz dari Cilegon. Tadi sempat disinggung Ustaz ya, perihal yang riwayah sama diroyah itu perbedaannya apa Ustaz? Kalau riwayah lebih ke tekstual ya. Kalau riwayah itu lebih ke tekstual. Kalau diroyah ke kontekstualnya gitu. Paham ya? Jadi lebih ke pemahaman kalau diroyah itu. Ya, artinya nanti kalau yang dapat riwayah tufatul atfal itu pernah setoran baca setoran hafalan gitu ya. Itu dapatnya riwayah. Tapi kalau yang setoran juga, kemudian juga ikut ujian pemahamannya juga, maka dapat diroyahnya juga. Jadi riwayah plus diroyah. Nah, tapi kalau untuk awalnya memang biasanya dari riwayah dulu, baru nanti kemudian diroyah. Dan jarang orang dapat diroyah tapi riwayahnya nggak dapat itu. Pasti awalnya riwayah dulu. Gitu saja. Ya. Tinggal menit lagi, mungkin nggak lagi ya yang bertanya. Nah, mungkin kita cukupkan ya. Bu Nadia, Bu Murni sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik Ustaz. Cukup Bu Ustaz. Arti. Ya, sebentar dikit aja. Afwan Ustaz, tadi saya kelewat. Kelahiran dari Sulaiman itu tahunnya kan kalau nggak salah 1163 Hijrah ya. Terus untuk tempat atau kota kelahirannya di mana Ustaz ya? Kota kelahirannya? Iya. Ya di Jamzur tadi Bu. Jamzur ya. Oh di Jamzur. Iya. Ya, kalau rinciannya Ibu bisa simak rekamannya Bu ya di channel Markas Imam Qaulun ya.
Iya, baik, Ustaz. Ya, barangkali tadi kelewat ya. Kalau Iya, kita ulang lagi lumayan. Iya. Ya, Baik. syukur, Ustaz. Iya, Pak. Baik, ini mungkin sudah cukup ya, Bu Murni ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kalau terlalu malam, biar kita efektifkan waktunya ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi dengan bait-bait yang selanjutnya di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala. Untuk pertanyaan dan yang lain-lainnya silakan bisa disiapkan ya, karena kita punya panduannya itu Tuhfatul Atfal. Maka untuk pertanyaan selanjutnya silakan di bait-bait yang selanjutnya yang berkaitan dan barangkali belum sempat kita kupas ya. Nah, seperti itu supaya lebih efektif dan lebih banyak pengembangannya. Ana ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya semuanya, dan juga Bu Nadia dan Bu Murni ya sebagai ya panitia juga lah ya dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan amalan ya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.